الدين عند الله الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erlitawati Butar-Butar. Asli saya dari suku Batak. Kedua orang tua saya lahir dari kampung Batak sana. Cuma saya sudah lahir di Jakarta. Tetap panggilan saya Lita, dan alhamdulillah memang tidak ada perubahan dalam nama saya karena diarahkan dari Ustadz waktu saya syahadat, alami saja supaya tidak ada konflik dengan keluarga besar saya jika mereka tahu nanti saya sudah mualaf saat itu. Awal mulanya pertama kali saya merasakan itu sebenarnya dari waktu usia anak-anak ya, sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD. Di saat itu ada pengasuh saya yang setiap malam dan setiap harinya mengasuh saya itu memang beliau sholatnya rajin. Sedangkan saat itu saya kan beliau asuh saya dengan kondisi keluarga besar saya Nasrani. Jadi walaupun pengasuh saya itu Muslim saat itu, dia tetap mengingatkan saya, ayo Kak Lita, bangun, jangan lupa untuk ke gereja, jangan lupa untuk sekolah minggu. Tapi saya perhatiin rajinnya sholatnya rajin, tahajudnya juga rajin, karena pengasuh saya tidur sama saya. Jadi setiap malam itu di jam-jam 3 atau di jam setengah 3 saya suka lihat pengasuh saya tuh bangun tengah malam. Saya pernah ngikutin mbak saya itu waktu dia ngambil wudhu, sampai dia kaget, loh Kak ngapain bangun ngikutin mbak gitu. Terus enggak, mbak ngapain sih ninggalin aku, waktu saya gitu kan, karena kan saya memang deket sama pengasuh saya itu. Terus itu, mbak jangan kemana-mana, iya nanti mbak balik lagi, mbak mau ketemu sama Tuhan mbak dulu ya gitu, mau ikut sama mbak mau ngeliat ke Tuhannya gitu. Terus itu ya udah di sini aja, tidur di sini. Nah memang akhirnya mbak saya itu sholat di kamar saya lihatin dia sampai sujudnya lama. Saya suka membandingkan ya, waktu SD itu sampai kelas 6 dia ikut sama saya itu ngasuh saya tuh, kalau nggak salah tuh sampai punya anak, dari belum punya anak sampai udah punya anak. Itu saya perhatikan rajin sholatnya, sampai saya bilang kok bisa ya sampai menangis kayak gitu, sedangkan saya kan kalau ke gereja kan asal gitu. Lalu pergumulannya tuh, ini kan belum nemuin Islamnya. Belum. Pergumulan itu udah mulai berontak, misalkan, wah ini ternyata ini Islam ternyata agama yang benar gitu. Ya. Itu awal mulanya tuh selain dari yang tadi itu bagaimana? Baik, jadi saya juga ikut kegiatan muda-mudi di gereja. Di kegiatan gereja itu saya selalu ditunjuk sebagai pemain musik. Selain di gereja, di kampus saya juga sebagai ketua musik mahasiswa Nasrani. Dalam kegiatan organisasi gereja, mau nggak mau saya kan pasti akan menonton film dokumenter, acara-acara besar di Kristen seperti Natal, terus Paskah. Nah di situ setiap saya nonton film Yesus disalib tuh, ini saya kayak perang batin. Kok bisa ya Tuhan disakitin? Kok mau ya Tuhan sampai dicambuk? Itu dalam hati nggak saya utarakan. Sampai ke depan beberapa waktu tahun lalu, saya suka cari tahu diam-diam apa sih agama yang sesungguhnya, Tuhan yang sebenarnya seperti apa, kenapa Tuhan Yesus kok mau disakitin. Di situ mulai saya berontak dalam batin, sampai saya cari tahu di Google,
saya sempat dapat linknya Ustazah Irna Handono, tapi dari situ saya sambil lalu aja, nggak saya dalami gitu. Agama saya yang Nasrani, saya setiap menonton film dokumenter Yesus itu disalib, saya bertentangan. Terus saya datang ke gereja katedral, saya sempat nginep di situ 3 hari dia. Saya waktu itu ada teman kuliah, teman kampus. Jadi saya nih apa namanya, kayak ngegeng ya, teman-teman kuliah ada 5 orang. Waktu di masa-masa SMP juga ada 5 orang, tapi bukan teman yang sama. Nggak tahu kenapa ya, setiap saya berteman itu dengan cewek-cewek, itu teman-teman geng saya dari SMA sampai kuliah itu 5 orang, saya sendiri yang Nasrani, yang semuanya tuh Muslim. Jadi kalau setiap kita kemana makan, mereka pasti, Lid, gue sholat dulu, Lid, gue mau wudhu dulu. Saya mah, ya ayo silahkan gitu. Mereka juga mengingatkan, lo gereja, Lid, habis gereja lo kumpul di sini ya gitu. Jadi satu ada sahabat saya, dia bilang kayak gini, Lid, lu kok apa namanya ya, kelihatannya kayaknya udah, dia ngeliat saya mau ke gereja tapi saya bawanya malas. Jadi saya bilang gini, lu di mana? Gue lagi di sini, ikut dong, lagi kumpulan muda-mudi masjid, nggak apa-apa gue ikut gitu. Nah saat itu saya pengen, nggak tahu kenapa hati saya pengen ngikut sama dia. Terus habis itu ya udah gini aja, selesai acara masjid kita ketemuan di mana, ketemuan. Nah di situ saya suka tanya jawab sama dia. Saya bilang, Tuhan lo itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Kalau emang kenapa kok tanya kayak gitu? Iya, punya rupa nggak? Ganteng nggak? Saya bilang gitu, karena kan kalau gambaran di Kristen dulu, Yesus itu kan ada nampaknya tinggi, putih, pokoknya cakep gitu ya. Nah saya pengen tahu Tuhannya di agama teman saya itu. Terus ya nggak kelihatan lah Tuhan gue, dia bilang gitu. Terus itu masa sih nggak kelihatan? Terus ngapain lo sembah-sembah pakai sujud-sujud tunggang-tungging capek begitu kalau nggak kelihatan? Terus yang lo minta itu ke siapa? Ke lantai gitu. Terus abis itu ya enggak lah, sekarang gini Lid, dia bilang gitu, kayaknya lo lagi galau ya sama iman lo gitu. Dia mulai gitu, enggak lah, cuma pengen tahu aja gitu. Enggak, soalnya lo sampai nanya Tuhan gue itu seperti apa gitu. Udah di situ sih saya akhirnya saya nanya gini, kenapa sih harus sholat 5 kali? Emangnya nggak bisa setiap saat? Kayak saya dong gitu, kapan aja bisa, mau kapan aja, nggak doa juga dalam hati juga nggak mesti harus apa kayak basuh-basuh segalanya gitu. Tuh saya dulu tuh, akhirnya teman saya bilang kayak gini, dah gini aja, lo gue kasih besok buku. Nah memang besoknya dia bawa buku mengenai Tritunggal sama Qul Huwallahu Ahad. Nah saya bingung sama teman saya itu, dapat buku dari mana Tritunggal itu. Terus habis itu dia bilang gini, dia memang turunan Arab, cuman udah lahir di Indonesia. Dia bilang gini, ini dari kakek gue, lo baca aja. Dari situ saya merasa pas lagi baca buku itu, Qul Huwallahu Ahad, Allah tidak beranak dan tidak diperanak. Itu saya langsung tutup buku, brok gitu. Hah? Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan. Maksudnya apa nih gitu kan ya. Terus itu saya simpan bukunya. Habis itu saya bilang ini, namanya siapa ya namanya ya? Aduh, saya lupa teman saya itu ya. Tahun berapa dan di kampus mana? Kampus Trisakti. Kampus Trisakti. Tahun saya lulus tahun 2005. Saya angkatan 2005, syahadat 2007. Jadi selama saya kuliah itu saya nggak mau ada niatan masuk Islam, cuma pengen cari tahu aja, niatan untuk masuk Islam belum ada gitu. Saat saya baca buku itu saya langsung telepon teman saya, Yuli apa siapa namanya, Yul besok buku lo gue balikin, nyesatin agama gue aja lo gitu, saya bilangnya gitu waktu itu. Waktu itu oh ya udah terserah, nggak apa-apa, balikin aja gitu.
Akhirnya saya maksudnya dalam hati saya gini, wah kalau saya deket sama dia takutnya saya nanti ketarik nih agama Islam nih, agak renggang, agak jauh. Saya maksudnya bukannya menjauh ya, saya menjaga jarak akhirnya saat itu. Lewat media, maksudnya Google, saya tetap penasaran setelah buku itu balik, saya balikan ke teman saya itu, mulai tuh setiap ke gereja, saya suka ngeliat kan setiap gereja kan ada gambar Yesus tuh, Yesus lagi menggembalakan domba, terus Yesus lagi pegang usap kepala anak kecil, terus Yesus lagi mangku-mangku anak-anak gitu. Saya suka mandangin dalam gereja, Yesus tidak beranak dan tidak beranak. Itu benar-benar berkecamuk dalam hati saya. Terus di kepala saya, apa iya Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, tapi Yesus itu kan anak Allah. Lalu Yesus itu siapa? Terus saya tanya, apa iya Yesus itu ada ibunya? Masa Tuhan Allah, maaf ya, bersetubuh dengan Bunda Maria, terus tapi kan suci, dia kan wanita suci, nggak ketemu sama, tidak bersentuhan dengan laki-laki, terus bagaimana gitu. Jadi itu tuh saya mulai tuh pengen cari tahu. Kadang-kadang kalau gereja sudah selesai, udah sepi tuh, saya lihatin foto Yesus itu, terus saya dengar azan, karena di belakang tuh kan ada musola, itu saya diam-diam masuk musola itu setelah kondisi sepi, gereja sepi, jangan sampai ada yang ngeliat saya, karena kan orang tua saya aktivis gereja. Kalau saya sampai ketahuan masuk musola di belakang gereja tempat saya dulu, pasti mau nggak mau kan akan ketahuan sama keluarga saya. Jadi saya masuk ke musola itu diam-diam, saya cari-cari buku mengenai Islam, tapi nggak saya nemuin, kan karena kan kebanyakan Yasin, terus Al-Quran yang kaligrafi saya belum paham itu. Akhirnya saya cari tahu lagi lewat Google, cari baca-baca aja, belum ada siapa orang yang mau saya tanya jawab waktu itu. Malam bahwa Yesus itu bukan anak Allah, tapi utusan Allah. Hanya dilencengkan, diplesetkan bahwa itu anak Allah. Dialah yang akan menyelamatkan kita nanti untuk bisa masuk surga. Kalau di dalam buku itu menjelaskannya, ternyata di dalam buku itu Allah mengutus nabinya, termasuk Nabi Isa. Nah, di situ Nabi Isa dalam kurung Yesus Kristus.